Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Subahul khair anak-anakku. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 SD pelajaran 9 dengan judul Senang Membaca Al-Quran. Mari kita sama-sama menyimak video pembelajaran berikut ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 SD. Pelajaran 9 dengan judul Senang Membaca Al-Quran. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu melafalkan, menghafalkan, dan mengenal makna Quran Surat Al-Asr dengan benar dan jelas. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Surah Al-Asr merupakan surah yang ke-103 dalam Al-Quran. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Nama Al-Asr diambil dari ayat pertama surah ini. Al-Asr artinya waktu atau masa. Surah Al-Asr diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oleh karena itu, surah Al-Asr termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Dua, menghafal surah Al-Asr. Ayo menghafal surah Al-Asr. Bacalah surah Al-Asr secara berulang-ulang. Kemudian hafalkan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan beberapa cara menghafal surah Al-Asr berikut. A. Bacalah surah Al-Asr sesuai harokat atau tanda bacanya. B. Bacalah surat Al-Asr sesuai panjang dan pendeknya. C. Bacalah surah Al-Asr ayat per ayat. D. Jika sudah lancar pada ayat pertama, lanjutkan pada ayat berikutnya. E. Begitu seterusnya hingga hafal seluruh ayat.
Bacalah surah Al-Asr berikut dengan fasih. Mari kita sama-sama membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Artinya, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Itulah surah Al-Asr dan artinya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, pesan yang terkandung dalam surah Al-Asr, surat ke-103. Jadi, surah Al-Asr mengajarkan kepada manusia bahwa manusia berada dalam kerugian, dalam keadaan rugi, kecuali beberapa orang. Di antara orang yang tidak merugi adalah sebagai berikut. A. Orang yang beriman. Jadi, orang yang tidak merugi yang pertama adalah orang yang beriman. B. Orang yang suka mengerjakan kebajikan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, jadi orang yang suka mengerjakan kebajikan itu bukan orang yang merugi. C. Orang yang saling menasehati tentang kebenaran. Jadi anak-anakku, orang yang saling menasehati tentang kebenaran itu bukan orang yang merugi. Yang D. Orang yang saling menasehati supaya tetap dalam kesabaran. Jadi orang yang suka yang saling menasehati supaya tetap dalam kesabaran bukan orang yang merugi. Ada pepatah Arab mengatakan, waktu laksana pedang. Bila engkau tak menggunakannya, ia akan memotong usiamu. Jadi, sebagai umat Islam, kita harus terus berupaya menjadi anak yang tidak merugi. Di antara upaya yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut. Berikut contoh yang menunjukkan perilaku tidak merugi. Waktu harus digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat seperti beribadah, belajar, membaca, atau berbuat baik. Anak yang memanfaatkan waktu segera mengerjakan tugas atau pekerjaannya. Hasil yang didapat pun baik karena
dikerjakan dengan lebih teliti dan cukup waktu. Anak yang tidak memanfaatkan waktu akan menunda tugas atau pekerjaannya. Hasil yang didapat pun tidak baik karena dikerjakan dengan terburu-buru dan tidak cukup waktu. Membantu teman tidak harus memberikan uang atau barang. Bantuan bisa juga berupa jasa, seperti membantu pekerjaan dan memberi nasihat. Menasihati teman agar tidak berputus asa merupakan perilaku terpuji. Itulah tadi contoh-contoh yang dapat kita tiru. Sekarang kita akan meniru keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Jadi yang perlu kita tiru adalah kedisiplinan Nabi Lut alaihi salam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Lut alaihi salam merupakan nabi ketujuh. Nabi Lut alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Sadum. Kaum Sadum berperilaku menyimpang. Kaum Sadum melakukan berbagai macam keburukan. Kaum Sadum juga terkenal sebagai kaum penyamun. Nabi Lut alaihi salam dengan gigih berdakwah kepada kaum Sadum. Nabi Lut alaihi salam mengajak kaum Sadum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut alaihi salam mengajak kaum Sadum agar meninggalkan segala bentuk keburukan yang mereka lakukan. Namun kaum Sadum tetap ingkar dan menolak dakwah Nabi Lut alaihi salam. Meskipun kaum Sadum ingkar dan menolak dakwah Nabi Lut alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam tetap berdakwah. Nabi Lut alaihi salam tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Nabi Lut alaihi salam memang memiliki kedisiplinan yang tinggi. Dua, meneladani kedisiplinan Nabi Lut alaihi salam. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sikap disiplin? Disiplin artinya ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, tata tertib,
atau perintah. Sikap disiplin harus dimiliki oleh setiap orang, terutama anak-anak muslim. Mengapa demikian? Anak muslim yang memiliki sikap disiplin akan menjadi anak yang pandai dan sukses. Sebaliknya, anak muslim yang tidak disiplin tidak akan menjadi anak yang pandai dan tidak sukses. Berikut contoh perilaku meneladani sikap Nabi Lut alaihissalam. Anak yang berdisiplin selalu tepat waktu melakukan kegiatan. Anak berperilaku disiplin tidak pernah terburu-buru melakukan sesuatu. Hasil yang didapatkannya pun selalu memuaskan karena dikerjakan dengan teliti dan cukup waktu. Setiap muslim wajib melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Masing-masing sholat memiliki waktu pelaksanaan. Anak yang melaksanakan sholat wajib tepat waktu telah berperilaku disiplin. Anak yang sudah terbiasa disiplin akan melakukan kegiatan tepat waktu. Itulah materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa belajar di rumah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sama-sama telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah kita sama-sama telah berdoa. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.